Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung kalian nontonnya kapan. Perkenalkan, saya Feren, siswa kelas 11.5 yang berkelompok seorang diri. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tugas sejarah yang telah diberikan. Nah, seperti yang telah kita ketahui, bahwa seluruh rakyat Indonesia telah berjuang bertaruh nyawa demi kemerdekaan bangsa Indonesia, baik itu dari bangsa-bangsa Eropa maupun Jepang. Salah satu sejarah kisah perjuangan kita yaitu perlawanan rakyat Singaparna. Lantas, kenapa sih rakyat Singaparna ini sampai menentang bahkan melakukan perlawanan kepada pihak Jepang? Mari simak penjelasan berikut ini. Semua dimulai dari kebijakan yang diberlakukan oleh Jepang. Kebijakan tersebut ditentang oleh Kiai Haji Zainal Mustafa dan seluruh rakyat Singaparna lainnya. Kebijakan-kebijakan tersebut diantara lain adalah diberlakukannya penyerahan wajib, sekere, dan nomusha. Kenapa sih ketika kebijakan tersebut sampai ditentang oleh rakyat Singaparna? Untuk mengetahui hal tersebut, kita perlu memahami definisi atau makna dari masing-masing kebijakan ini. Yang pertama, ada penyerahan wajib. Penyerahan wajib pada masa Jepang merujuk pada tanaman pangan, yaitu padi, yang diminta secara paksa ataupun dibayar dengan harga yang sangat rendah untuk memenuhi kebutuhan perang dalam hal konsumsi. Padi ini akan diserahkan kepada pihak Jepang seperti para tentara Jepang dan sipil pemerintahan Jepang. Tentunya hal ini merugikan rakyat Singaparna dong, karena membuat rakyat Singaparna menjadi kesusahan dalam memenuhi kebutuhan primernya, yaitu sandang, pangan, dan papan. Kedua ada sekere. Sekere adalah tradisi penghormatan kepada Dewa Matahari dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit setiap pagi. Dari definisi itu saja, kita dapat menyimpulkan bahwa hal tersebut memanglah perlu ditentang. Tradisi sekere ditentang oleh Kiai Haji Zainal Mustafa dan seluruh rakyat Singaparna karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hal ini adalah menyekutukan Tuhan. Terakhir ketiga, ada Romusha. Romusha pada dasarnya merujuk kepada tenaga kerja yang dimobilisasi secara paksa selama masa pemerintahan militer Jepang di Indonesia untuk melakukan berbagai pekerjaan kasar guna mendukung keberhasilan perang Jepang. Atau bahasa mudah atau singkatnya ya kerja paksa demi kepentingan si Jepang ini. Oh iya, untuk Romusha sendiri ada juga cerita di baliknya loh. Jadi Jepang tuh pernah dianggap telah menipu rakyat Singaparna. Pada waktu itu, Jepang menjanjikan akan memberikan pendidikan tinggi bagi rakyat Singaparna yang bersedia pergi ke Tokyo. Janji ini sangat menarik bagi rakyat Singaparna. Toh, siapa sih yang gak mau mendapatkan pendidikan tinggi, ya kan? Masalahnya, pada kenyataannya ini, mereka malah dijadikan nomusha di wilayah kekuasaan Jepang, seperti Burma dan Semenanjung Malaya. Selanjutnya, ada peristiwa atau proses perlawanan rakyat Singaparna terhadap Jepang. Pada waktu itu, Kiai Haji Zainal Mustafa mendirikan pasukan tempur Sukamana, lalu beliau menunjuk Natsminuddin sebagai pemimpin pasukannya. Untuk aksi-aksi yang telah dilakukan oleh pasukan tempur Sukamana adalah seperti menyabotase akses komunikasi Jepang dan melakukan penyanderaan pejabat militer Jepang. Pada Februari tahun 1944, Jepang mengajak Kiai Haji Zainal Mustafa untuk berunding, tetapi ditolak oleh beliau. Beliau bahkan mengultimatum Jepang agar segera memerdekakan Pulau Jawa. Pada 25 Februari tahun 1944,
Jepang menyerang Raka Singapana setelah sholat Jumat. Di sini, Kiai Haji Zainal Mustafa berhasil ditangkap dan dibawa ke Jakarta oleh Jepang. Nah, bagaimana sih ending atau akhir dari perlawanan Raka Singaparna yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa ini? Akhir dari perlawanannya didasari oleh keputusan Mahkamah Militer Jepang, yaitu sebanyak 79 pasukan Kiai Haji Zainal Mustafa dijatuhi hukuman penjara di Sukamiskin, Bandung. Kiai Haji Zainal Mustafa dan 22 pasukan lainnya dijatuhi hukuman penjara di Cipinang, Jakarta. Yang berakhir pada 22 Maret tahun 1944, Kiai Haji Zainal Mustafa dan 17 pengikutnya dijatuhi hukuman mati oleh Jepang. Tokoh dan perannya. Untuk tokoh tentu aja ada Kiai Haji Zainal Mustafa yang berperan sebagai pemimpin perlawanan Raka Singapana sekaligus mendirikan pasukan tempur Sukamana. Selanjutnya ada Nazminuddin yang berperan sebagai pemimpin pasukan tempur Sukamana. Ya, di sini informasi mengenai Nazminuddin sendiri masih sangat minim ya. Mau saya cari di Google atau saya cari di DuckDuckGo, bahkan fotonya saja itu gak ketemu. Informasi yang tertera di dalam Google adanya itu sama persis kayak yang ada di LKS. Jadi intinya ya informasi mengenai Nazminuddin ini memang sangat sedikit sekali. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dah, sampai bertemu lagi.